Saking tawadunya, Habib Abdul Qadir menyambut dan mencium tangan si pemuda yang dikabarkan bernama Gus Tuba itu. Namun anehnya, Tuba bukannya menarik tangan dan mencium tangan Habib Abdul Qadir, namun dia malah membiarkan tangannya dicium oleh sang duriah Rasulullah SAW dengan tetap berdiri tegak, tidak menundukkan badan. Tak hanya itu, Tuba juga asik merokok walau sedang diajak bicara oleh Habib Abdul Qadir. Kelakuan Tuba dinilai songong, arogan dan suul adab sehingga ia akhirnya menuai kecaman masyarakat. Karena jangankan kepada habaib, kepada orang tua manapun tak pantas bersikap begitu. Apakah ini adab dan akhlak ala Islam Nusantara? Oke. Apakah ini adab ala Islam Nusantara? Tujuannya hanya seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Barusan kita simak bersama seorang yang mengaku Gus sedang membahas sebuah konten yang di situ ada muatan adu domba, yaitu antara pecinta habaib dengan Islam Nusantara, yang mana video tersebut, konten tersebut adalah suara robot. Artinya dari sumber yang tidak jelas jeluntrungannya alias majhul, lalu dibahas, di roasting seolah-olah ini benar. Nah, ini siapa yang buat konten tersebut juga nggak tahu. Orang bisa saja menduga-duga, oh jangan-jangan ini dibuat sendiri dan di roasting sendiri. Bisa saja orang menduga seperti itu. Jangan-jangan ini konten dibuat sendiri, di roasting sendiri untuk mainin manajemen konflik. Orang bisa menduga seperti itu. Kenapa? Karena yang dibahas sesuatu yang sumbernya tidak jelas dan suaranya suara robot. Untuk membenturkan antara pecinta habaib dengan Islam Nusantara. Padahal ketika orang menonton konten atau video atau video broadcast tentang perjumpaan Al-Habib Abdul Qadir bin Hadi Al-Haddar dengan Gus Tuba, itu para penontonnya, para viewernya murni menilai dari sikap Gus Tuba terhadap Habib Abdul Qadir bin Hadi Al-Haddar yang jauh lebih tua, dan sikap Gus Tuba seperti itu terhadap Habib Abdul Qadir sesuai dengan yang ada di video. Para viewer nggak tahu siapa itu Gus Tuba, nggak tahu namanya aja, nggak tahu kalau itu namanya Gus Tuba, nggak tahu kalau itu namanya Gus Tuba, apalagi kalau Gus Tuba itu cucunya Gus Mi. Viewer nggak tahu, viewer hanya menonton dan menilai apa yang ada di dalam video tersebut. Nggak ada lain. Kenapa kok bisa digoreng? Ini menyerang, seolah-olah menyerang Islam Nusantara. Seolah-olah ini, ya seperti inilah ada akhlaknya Islam Nusantara. Siapa itu yang mengatakan Islam Nusantara itu akhlaknya seperti itu? Kan robot, suara robot. Di balik itu nggak tahu siapa yang bikin, motivasinya apa juga nggak tahu. Ya kan? Orang bisa menduga-duga macam-macam siapa di balik suara robot itu. Banyak teori-teori manajemen konflik. Nah, coba kita lihat kelanjutan apa yang si Gus ini akan bahas. Tujuannya hanya seperti itu. Sudah tahu belum jawabannya? Ini orang konten kreator, orang yang punya channel YouTube, yang membenci NU,
yang membenci NKRI, yang suka kontennya rame ditonton orang, mengadu domba antara orang-orang Gus dengan orang-orang habaib. Ya seperti ini contohnya. Padahal belum tentu. Belum tentu yang membuat konten tadi itu, yang membuat konten dengan suara robot itu pembenci NU. Belum tentu. Bisa jadi ini cuma permainan manajemen konflik. Bisa diduga seperti itu. Nah, ujung-ujungnya Islam Nusantara. nah, Apakah ini adab? ini kan seolah-olah victimize. Seolah-olah Islam Nusantara menjadi korban dari penilaian netizen, penilaian viewer terhadap video perjumpaan Habib Abdul Qadir bin Hadi Al-Haddar dengan Gus Tuba. Seolah-olah begitu. Victimize. Mereka orang Islam Nusantara. Ujung-ujungnya kan seperti itu. Ya, betul tidak? Enggak betul. Ya, betul ya? Enggak. Yang penting kalian dapat duit dari YouTube. Yang penting rame nih. Gus Tuba tidak beradab dan tidak berakhlak. Upload rame, viral ya. Nanti dibumbui narasi-narasi seperti ini. Habaib untuk memohon restu. Nih bumbui narasi seperti ini biar rame. Karena Cuan banyak. aneh saat melihat sebuah video yang viral di mana terlihat seorang pemuda yang datang dikawal banser bersikap arogan dan sul adab kepada Habib Abdul Qadir bin Abdul Hadi Banyuwangi yang merupakan habaib sepuh dan tawadu. Saat bertemu, saking tawadunya Habib Abdul Qadir menyambut dan mencium tangan. Yang jelas ya, saya bisa mengatakan bahwa yang membuat video dengan suara robot ini bukan dari golongan pecinta habaib. Bukan dari habaib. Bukan dari habaib. Bukan dari pecinta habaib. Saya bisa sebutkan. Indikasinya apa? Dari penyebutan namanya aja keliru. Di situ dikatakan Habib Abdul Qadir bin Abdul Hadi Al-Haddar, padahal bukan. Habib Abdul Qadir bin Hadi Al-Haddar. Semua habaib tahu bahwa wali besar di Banyuwangi itu namanya Habib Hadi Al-Haddar, bukan Habib Abdul Hadi Al-Haddar. Nggak ada nama Abdul Hadi Al-Haddar. Di situ nggak ada. Yang ada Habib Hadi Al-Haddar. Maka saya bisa pastikan bahwa pembuat konten suara robot ini bukan dari kalangan habaib, bukan dari kalangan pecinta habaib. Ini ada orang lain lagi yang bermain di sini. Lanjut. Si pemuda yang dikabarkan bernama Gus Tuba itu. Namun anehnya, Tuba bukannya menarik tangan dan mencium tangan Habib Abdul Qadir, namun dia malah membiarkan tangannya dicium oleh sang duriah Rasulullah SAW dengan tetap berdiri tegak, tidak menundukkan badan. Tak hanya itu, Tuba juga asik merokok walau sedang diajak bicara oleh Habib Abdul Qadir. Kelakuan Tuba dinilai songong, arogan dan suul adab sehingga ia akhirnya menuai kecaman masyarakat. Karena jangankan kepada habaib, kepada orang tua manapun tak pantas bersikap begitu. Apakah ini adab dan akhlak ala Islam Nusantara? Nah, kan di ujung-ujungnya ada setelah seolah-olah menilai dari sikap Gus Tuba terhadap Habib Abdul Qadir bin Hadi Al-Haddar, kemudian di belakangnya ini diberi lagi kata-kata, apakah ini akhlak Islam Nusantara? Ini kan cuma permainan manajemen konflik. Ya, nggak ada urusannya dengan Islam Nusantara, nggak ada urusannya dengan habaib, nggak ada urusannya dengan kadrun, nggak ada urusannya dengan siapa-siapa. Ini murni permainan manajemen konflik. Jadi yang awalnya itu orang murni menonton dan menilai sikap dari yang ada di dalam video itu, yaitu sikapnya Gus Tuba.
kemudian dialihkan bahwa ke menilai sikap Habib Abdul Qadir kepada Gus Tuba, karena Gus Tuba ini seorang cucunya Gus Mi, seorang pemimpin semaan Al-Quran, Gus Tuba ini seorang wali, sehingga sampai Habib pun mencium tangannya. Diputar seperti itu, kemudian diputar lagi. Ini cuma orang-orang yang mengecam itu ya, yang mau membentur, yang orang-orang yang mengecam sikap Gus Tuba itu adalah orang yang mau membenturkan antara Habaib dengan NU. Padahal ini nggak ada hubungannya semua dengan sikapnya Gus Tuba, nggak ada hubungannya semua ini. Hinakan NU, hinakan mereka, bunuh organisasinya. Loh, lu kok jauh? Apa urusannya? Sikap Gus Tuba dengan sikapnya NU nggak ada urusannya. Itu murni individu Gus Tuba. Dan nggak tahu, orang nggak ada yang tahu kalau itu Gus Tuba. Itu baru akhir-akhir banyak dibicarakan, oh ternyata namanya Gus Tuba. Oh ternyata Gus Tuba itu putranya Gus Robert. Oh ternyata Gus Robert itu putranya Gus Mi. Berarti Gus Tuba itu cucunya Gus Mi. Baru akhir-akhir. Tapi bukan berarti kalau cucunya Gus Mi terus nggak bisa keliru. Loh, manusiawi kok. Ini orang cuma menilai adab seorang anak muda kepada orang tua, itu aja. Orang-orang nilai kan ini toh. Ini kan yang orang-orang nilai. Orang-orang nonton ini melihat bagaimana sikap Gus Tuba, bagaimana sikap Habib Abdul Qadir, dan sikap Gus Tuba. Lihat sikapnya Habib Abdul Qadir, terus sikapnya Gus Tuba. Nah inilah yang membuat orang menilai negatif. Oke. Terus nah Habib Abdul Qadir bangkit dari kursinya, dia kesulitan, Gus Tuba ya santai aja, dingin, masih sibuk dengan rokoknya. Kemudian coba perhatikan. Nih. Ya inilah yang dinilai oleh orang-orang. Oke? Itu yang dinilai oleh orang-orang. Nggak ada lain, nggak mengatakan NU, nggak mengatakan Islam Nusantara, nggak ada urusannya dengan adu domba antara Habaib dengan, nggak ada. Hinakan mereka. Lah, siapa? Bunuh organisasinya. Nih, seolah-olah gara-gara ini orang mengecam sikap Gus Tuba, terus NU-nya juga dikecam juga. Nggak ada urusannya, ini urusan individu kok, tindakan individu, sikap individu, sikap satu orang, nggak ada kaitannya dengan NU. Kalau akhlaknya Islam Nusantara jelas nih, tak tunjukin nih akhlaknya Islam Nusantara. Nyuwun sewu, saya sepanjang hidup saya ini tidak pernah dididik oleh Gus Mi untuk ngaji. Saya tidak pernah diajarkan oleh Gus Mi tentang ngaji. Tapi yang diajarkan pada saya adalah, pertama, bagaimana cara mendekatkan diri pada Tuhan. Kedua, cara menghormati manusia yang lain. Hanya dua ini. Sekali lagi saya aturkan, ajaran Gus Mi pada saya, cara mendekatkan diri pada Allah. Kedua, cara menghormati orang. Salah satunya adalah jalan terbaik menuju Allah
adalah lewat para wali-walinya. Dan menghormati orang lain adalah jangan engkau merasa orang yang paling benar sedunia. Nih, bagaimana ada Gusmi kalau mendidik putranya? Coba perhatikan Gus Saput. Masya Allah akhlaknya. Masya Allah. Bahkan beliau ziarah ke makam ulama aja jalannya merangkak, menghormati seorang ulama walaupun ulama itu sudah meninggal, tetapi memperlakukan ulama tersebut seperti masih hidup, dihormati seperti layaknya orang masih hidup. Ini akhlaknya Gus Saput. Dan ini akhlak Islam Nusantara seperti ini, akhlaknya NU ya seperti ini, akhlak yang diajarkan oleh Islam ya seperti ini. Memperlakukan para aulia itu seperti mereka masih hidup walaupun mereka sudah meninggal. Yang meninggal jasadnya, tetapi rohnya mereka masih hidup. Bal ahyaun. Keluar pun dari tempat makam aulia pun mereka jalannya pun mundur. Perhatikan betapa akhlak mereka itu sangat luhur sekali. Subhanallah. Nih, Kiai Maimun. Coba lihat orang-orang muda begitu berakhlak, beradab. Coba lihat bagaimana mereka memperlakukan orang-orang yang jauh lebih tua daripada mereka. Coba lihat. Coba lihat. Ini akhlak yang diajarkan oleh kiai-kiai NU. Ini akhlak yang diajarkan oleh Islam Nusantara. Coba lihat Mbah Mun. Rahimahullah. Coba. Siapa lagi? Gus Baha. Coba perhatikan bagaimana Gus Baha dengan Habib Abdul Qadir, Habib Ahmad Al-Habsyi, Habib Ahmad Idrus Al-Habsyi, Pasuruan. Gus Baha ini kurang alim gimana orangnya? Coba lihat ketawaduan beliau. Kurang alim seperti apa Gus Baha? Tapi tetap mengutamakan adab, mengutamakan akhlak. Coba perhatikan. Bagaimana Gus Baha? Coba lihat. Jadi seperti itu. Gak perlulah kita menarasikan atau menggiring opini ke sana kemari, membuat seolah-olah ini sedang mengecam ini, mengecam itu. Enggak perlu. Sebetulnya apa yang dinilai oleh yang menonton video Gus Tuba dengan Habib Abdul Qadir itu murni menilai sikap Gus Tuba terhadap Habib Abdul Qadir, itu aja. Bukan menilai bahwa Gus Tuba itu seorang cucu wali besar, Gus Tuba itu wali, pemimpin semaan,
Sehingga sampai seorang Habib sepuh pun mencium tangannya. Kebalik. Coba tanyain sama orang-orang yang nonton itu. Kebalik. Enggak begitu. Orang nontonnya enggak seperti itu. Orang nontonnya, ini kok ada orang pemuda kok seperti itu ya. Dan nggak perlu lagi digoreng. Wah, ini kalau mengecam Gus Tuba itu berarti dia kadrun, berarti dia mengecam NU, berarti dia membenci Islam Nusantara, berarti ini, berarti itu. Nggak perlu kita melakukan itu. Murni, biarin aja, itu kan natural, sesuai dengan realita yang ditonton. Nah, itu aja. Kalau Gus Tuba merasa itu nggak patut, suatu sikap yang nggak patut, ya tentu Gus Tuba akan mohon maaf ke Habib Abdul Qadir, entah itu lewat telepon atau datang langsung ke beliau atau bagaimana tentu, karena videonya viral sehingga ditonton banyak orang. Jadi perlu kiranya dia untuk melakukan klarifikasi, permohonan maaf pada Habib Abdul Qadir dengan mendatangi beliau, minta maaf tanpa sengaja. Video itu bukan unsur kesengajaan dari Gus Tuba. Gus Tuba juga bukan yang merekam, orang lain yang merekam dan memposting, entah apa tujuannya. Mungkin dia juga pengagum Gus Tuba, mungkin juga apa, kita kan nggak ada yang tahu apa motivasinya dia mengupload video itu. Cuman yang saya mau tekankan, ya kita nggak perlu berpolitik dalam menonton video semacam itu. Biarin aja mengalir alami, ya, supaya kita ini dalam hidup berbangsa, bernegara bisa tetap ukhuwah watoniyah. Lebih-lebih kewajiban kita adalah menjaga ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai terbentur. Kalau ada yang keliru, walaupun itu misalnya putranya siapa, ya kita tetap nasihati, kita tetap ingatkan, kita nasihati. Bukan kita backup dengan segala macam narasi, argumen. Salah kok di backup dengan narasi-narasi macam-macam, ya. Oke, saya kira untuk saat ini cukup itu aja dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.